ini. Teman-teman pernah nggak sih melihat kejadian di media sosial atau di lingkungan sekitar yang dimana ada beberapa orang yang merasa dirinya itu kurang dari segi fisiknya, kognitifnya, sosial, maupun emosi. Dan bahkan kejadian ini juga bisa aja menimpa diri kita, yang dimana diri kita ini merasa kurang aja gitu. Dan nanti rasa kurangnya itu akan menyebabkan diri kita mengalami perasaan kurang percaya diri atau insecure. Menurut salah satu artikel di winetnews.com, insecurity atau perasaan kurang percaya diri adalah perasaan tidak aman yang terjadi pada saat seseorang merasa malu, merasa bersalah, kekurangan, dan tidak mampu. Sebenarnya perasaan kurang percaya diri ini adalah perasaan yang wajar-wajar aja. Tetapi kalau misalnya batas insecurity-nya itu udah besar banget, itu nanti akan menyebabkan perasaan atau gangguan psikologis maupun gangguan mental. Contohnya itu seperti overthinking, melukai diri sendiri, bahkan depresi, dan lain-lain. Rasa insecure ini juga bisa datang kapan aja, di mana aja, dan sama siapa aja. Nggak cuma kita aja yang umurnya udah dewasa yang bisa mengalami insecure, tetapi anak remaja juga bisa. Ada nih Jurnal Pendidikan Indonesia yang dimana membandingkan remaja perempuan dan remaja laki-laki mana yang lebih sering mengalami rasa kurang percaya diri. Dan dari jurnal itu disebutkan bahwa remaja perempuan itu lebih sering mengalami kurang percaya diri. Karena remaja perempuan itu sering banget dapetin yang namanya hambatan-hambatan sosial. Contohnya, remaja perempuan itu sering banget ditekan dan dibatasi kegiatan sehari-harinya. Oleh sebab itu, remaja perempuan sering banget ngalamin yang namanya kurang percaya diri. Insecure bisa muncul dari berbagai macam hal. Bisa disebabkan oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Misalnya, biasanya secara nggak sadar kita itu selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang dimana orang lain ini memiliki porsi atau kelebihan yang lebih banyak dibandingkan kita. Sehingga diri kita ini nggak mampu untuk menilai atau melihat kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Terlebih lagi di era sekarang, yang dimana media sosial itu berkembang pesat dan menjadi salah satu platform untuk mengekspresikan diri sendiri atau sekedar membagikan apa yang mereka punya. Misalnya seperti fisiknya, akademiknya, maupun materi. Hal itulah yang bisa menjadi pemicu seseorang menjadi insecure. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengurangi rasa insecure dalam diri kita sendiri? Nah, seperti yang terlansir di winetnews.com, salah satu cara untuk mengurangi rasa insecure adalah menerima diri sendiri. Penerimaan diri atau menerima diri adalah suatu bentuk sikap menyadari, menerima keseluruhan dirinya secara tulus, baik kelebihan maupun kekurangan, merasa puas dengan karakteristik kepribadian, kualitas atau bakat-bakat yang mereka miliki, dan juga mengakui keterbatasan dirinya sendiri. Menerima diri sendiri itu emang gak semudah ketika kita membalikan telapak tangan. Ada tahap-tahap yang harus dilalui untuk dapat menerima diri sendiri. Menurut Jermer tahun 2009, ada 5 tahap yang harus dilalui untuk menerima diri sendiri. Tahap yang pertama adalah penghindaran. Ketika kita dihadapkan oleh suatu perasaan yang gak menyenangkan, biasanya reaksi awal kita adalah penolakan. Secara nggak sadar, diri kita ini menghindar dari perasaan yang nggak menyenangkan itu dan juga mencoba menghilangkan perasaan yang nggak enak itu. Tahap yang kedua adalah keingintahuan. Tadi kan kita udah melakukan sebuah penolakan. Dan ketika penolakan itu tidak berhasil, diri kita ini akan berusaha mempelajari tentang permasalahan yang kita hadapi. Tahap yang ketiga adalah toleransi. Ketika tadi kita sudah mempelajari tentang permasalahan itu dan merasa bahwa informasinya itu cukup, maka diri kita ini akan bertoleransi mengenai perasaan yang gak enak itu. Bahwa perasaan yang gak enak itu nantinya juga akan hilang dengan sendirinya. Tahap yang keempat adalah menerima. Artinya di sini kita itu udah menerima mengenai perasaan gak enak itu, dan kita ini membangun sebuah harapan dan menjadikan benteng pertahanan diri kita bahwa setiap perasaan yang gak enak itu bisa datang dan pergi begitu aja. Dan tahap yang kelima adalah persahabatan. Tadi kita sudah melalui 4 tahap sebelumnya. Nah, setelah kita sudah melalui 4 tahap itu, diri kita ini akan mencoba dan akan memberikan penilaian yang berbeda terhadap diri kita sendiri.
sehingga diri kita ini mampu menerima dan mampu bersahabat dengan apa yang udah kita miliki. Itulah tahap-tahap yang dilalui untuk menerima diri sendiri menurut Germer. Kedengarannya emang mudah, tapi sebenarnya itu nggak semudah itu. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penerimaan diri sendiri. Salah satunya adalah dukungan sosial atau social support. Dengan adanya dukungan sosial akan lebih mempermudah seseorang dalam penerimaan diri. Tetapi berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki dukungan sosial. Itu akan lebih mempersulit dirinya atau menghambat dirinya untuk menerima diri sendiri. Dengan adanya faktor yang mempengaruhi ini, bisa aja proses penerimaan diri menjadi terhambat. Meskipun begitu, ada 3 cara untuk meningkatkan penerimaan diri seperti yang sudah ditulis oleh Srini Pillai dari Harvard Medical School. 3 caranya itu adalah regulasi diri, kesadaran diri, dan transendensi diri. Regulasi diri ini adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol terhadap dirinya sendiri. Kesadaran diri adalah kemampuan individu di mana individu ini memahami keadaan internal dirinya sendiri, baik itu pikiran, emosi, dan lain-lain. Transendensi diri adalah kebutuhan seseorang untuk bergerak keluar dari dirinya sendiri dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Contohnya itu adalah kita yang terhubung dengan Tuhan, Sang Pencipta. Kalau kita memiliki regulasi diri, terus kesadaran diri, lalu transendensi diri yang baik, maka diri kita ini akan lebih mudah untuk menerima diri kita sendiri. Jadi buat kalian yang masih merasa insecure dan kurang percaya diri, yuk kita sama-sama belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Toh dengan menerima diri kita sendiri ini gak ada salahnya, dan bahkan banyak banget dampak positif yang bisa kita dapetin. Semangat buat belajar mencintai diri sendiri dan menerima diri sendiri. Dan terima kasih udah mau nonton video aku sampai habis. Wassalamualaikum, dadah!